Salam saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam bagi kita sekaliannya. Salam sejahtera. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan bahagia memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Sebab itu dengan segala kerendahan hati kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya terjadi pembukaan firman Tuhan untuk melawat setiap kehidupan kita, melawat nikah dan rumah tangga kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin cemerlang di hadapannya. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam ibadah, dalam kesempatan ibadah doa penyembahan 2 hari yang lalu, kita sudah memperhatikan, kita sudah memasuki Kolose pasal 3. Dalam susunan tabernakel, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17 terkena kepada bejana kolam bejana pembasuhan tembaga. Pembasuhan tembaga, bejananya maupun alas atau kakinya sama-sama terbuat dari tembaga. Penghukuman artinya itu merupakan penghukuman terhadap dosa. Yesus telah mengalami penghukuman itu di dalam dagingnya. Lewat kematiannya, dosa mati terhadap dosa, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kemudian kita harus mengetahui bahwa yang dibaharui, kalau berbicara tentang bejana pembasuhan tembaga, berarti itu berbicara tentang baptisan, berarti mati dan bangkit bersama dengan Kristus supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kemudian pembaharuan manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari, maka manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Amin, saudaraku. Semakin hari semakin merosot. Karena kita bukan memperhatikan yang kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan memperhatikan yang tidak kelihatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mata manusia tidak melihat manusia batinnya, tetapi Tuhan melihat manusia batinnya. Kita juga tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi memperhatikan yang tidak kelihatan. Itulah kerajaan surga. Saat ini Tuhan ada di dalamnya. Satu kali nanti kemah tubuh kita ini akan dirombak. Maka kita akan beralih kepada kemah yang abadi. Berarti yang masuk dalam kerajaan surga bukan tubuh jasmani. Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Maka perlu sekali mengalami pembaharuan manusia batinia. Jadi sebaik apapun manusia dalam hal mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dunia ini, apabila manusia batinianya tidak dibaharui, itu tidak ada artinya. Dapat dipahami semua? Saudaraku, amin, saudaraku. Sehebat apapun dia melakukan pekerjaannya, karena oleh peraturan-peraturan secara lahiriah, tetapi kalau manusia batinianya tidak dibaharui, itu tidak ada artinya. Kalau ini satu contoh, kalau misalnya yang menjadi ukuran adalah pengorbanan, baik itu tenaga, waktu, pikiran, dan uang materi. Kalau itu menjadi ukuran, pemberian menjadi ukuran, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Maka otomatis seseorang tidak akan mengalami pembaharuan manusia batinia. Dapat dipahami, saudaraku. Pengertian yang ketiga dari bejana pembasuhan tembaga adalah penyucian.
penyucian. Saat ini kita disucikan. Jadi baptisan air itu tidak berhenti di kolam pembasuhan, tetapi dia terus berlangsung. Terus berlangsung. Kita terus disucikan oleh air dan firman Allah yang limpah. Amin, saudaraku. Jadi penyucian itu tidak berhenti di kolam pembasuhan, tetapi berlangsung, disucikan oleh air dan firman, terus menerus disucikan oleh air dan firman Allah yang limpah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka suatu kebahagiaan yang besar kalau sampai pada saat ini kita boleh menikmati firman Allah yang limpah. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain, sampai rahasia firman tersingkap yang berkuasa untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Tidak ada lagi selubung-selubung yang menutupi hati kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya merindukan baptisan itu sedang berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing. Pembaharuan itu sedang berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai terus penyucian air dan firman juga terus berlangsung di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, malam ini segera kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Dari Rut pasal yang kedua ayat yang kedua. Rut pasal 2 ayat yang kedua. Kita kembali memperhatikan Rut 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Puji Tuhan. Rut meminta izin sekaligus memohon doa restu dari Naomi. Dan ia pun direstui oleh Naomi mertuanya. Dalam hal ini Rut menunjukkan rasa hormatnya kepada Naomi, mertuanya itu. Atau Rut sangat menghormati Naomi, mertuanya itu. Adapun permohonan Rut kepada Naomi di bagian atas, A. Biarkanlah aku pergi ke ladang. B. Memungut bulir-bulir jelai gandum. C. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Puji Tuhan. Saudaraku, pada bagian A, biarkanlah aku pergi ke ladang, telah saya sampaikan 2 minggu berturut-turut. Dan sekarang kita akan memasuki keterangan B, bagian B, memungut bulir-bulir jelai. Keterangan bagian B, memungut bulir-bulir jelai. Puji Tuhan. Keterangan B, memungut bulir-bulir jelai gandum. Puji Tuhan. Saudaraku, hidup adalah perjuangan. Maka setiap orang yang mau hidup harus berjuang untuk hidupnya masing-masing. Ada amin? Amin. Rut adalah gambaran seorang wanita yang bijaksana. Dia adalah wanita yang cekatan. Dia berjuang untuk hidupnya dan hidup mertuanya. Dia berjuang untuk hidupnya dan hidup mertuanya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan, hidup itu perjuangan. Amin, saudaraku. Maka setiap orang yang mau hidup harus berjuang untuk hidupnya masing-masing. Rut adalah gambaran seorang wanita yang bijaksana. Dia adalah wanita yang cekatan. Dia berjuang untuk hidupnya dan hidup mertuanya. Puji Tuhan. Amsal 30 ayat 25.
Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut adalah binatang yang kecil, tetapi bertindak dengan bijaksana. Semut adalah binatang yang kecil, lemah, tak berdaya, tetapi semut bertindak dengan bijaksana. Puji Tuhan. Yang merasa diri lemah tak berdaya, ayo hidup dengan bertindak dengan bijaksana. Jangan sampai kita ini seperti orang bebal, lemah tak berdaya tetapi bertindak tidak bijaksana, hidup di dalam kebodohan. Tapi semut tidak demikian. Sekalipun kecil, lemah, tidak berdaya, namun bertindak sedemikian rupa, bertindak dengan bijaksana. Itulah pribadi Rut. Puji Tuhan. Jangan sombong. Sudah lemah tak berdaya, sombong. Sudah lemah tak berdaya tapi malas. Sudah lemah tak berdaya tetapi tidak prihatin dalam hidupnya, tidak mau berjuang. Dapat dipahami saudaraku. Bukti semut bertindak dengan bijaksana. Sekalipun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, namun ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dia menyadari diri sebagai yang lemah, kecil, tidak berdaya. Sebab itu ada lagi yang mengherankan. Sekalipun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak mempunyai penguasa, tapi ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Puji Tuhan. Saudaraku, menunjukkan bahwa semut ini penuh dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus tidak perlu diajar oleh orang lain, tidak perlu diatur oleh orang lain. Haleluya. Amin saudara. Dia tahu apa yang dia perbuat. Dia tahu apa yang diperbuat. Puji Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu bertindak harus seperti apa. Itu kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus. Barulah kita membaca Amsal 30 ayat 25. Amsal 30 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Semut bangsa yang tidak kuat, kecil, lemah, tak berdaya, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut bangsa yang tidak kuat. Tidak kuat berarti lemah, kecil, tidak berdaya, tetapi bertindak bijaksana. Buktinya, semut menyediakan makanannya di musim panas. Semut menyediakan makanannya di musim panas. Puji Tuhan, musim panas menunjuk kemurahan Tuhan. Menghargai kesempatan sebagai kemurahan Tuhan. Itu musim panas. Amin saudaraku. Haleluya. Musim panas menunjuk kesempatan yang Tuhan berikan sebagai kemurahan hati Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk memungut firman Allah, sama seperti Rut memungut bulir-bulir jelai gandum. Puji Tuhan. Saat ini kita berada di ladang Tuhan, berarti Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memungut bulir-bulir jelai gandum, untuk mengumpulkan firman Allah sebanyak-banyaknya. Itu kemurahan Tuhan. Dihargai.
Puji Tuhan. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Imamat 19 ayat 1 sampai dengan ayat 2, loncat 9 sampai 10. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Siapa yang mau hidup kudus? Lahir batin ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berbicara lagi ayat 2, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan Allah memberi peraturan atau memerintahkan bangsa Israel pada waktu musim menuai. Tuhan memberi perintah dan aturan kepada bangsa Israel pada waktu musim menuai. Tuhan memberikan peraturan dan perintah kepada bangsa Israel sebagai berikut. 1. Janganlah kau sabit ladang habis-habis sampai ke tepinya. 2. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. 3. Juga sisa buah anggur jangan dipetik untuk kedua kalinya. 4. Buah yang berjatuhan di ladang anggur jangan dipungut, tetapi semuanya itu harus ditinggalkan bagi orang miskin, bagi orang asing. Amin, saudaraku. Untuk melengkapi ayat ini, kita kembali membaca Imamat 23 ayat 22. 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Di dalam kitab Imamat ini juga perintah yang sama ditulis kembali sebagai peraturan pada waktu menuai hasil tanah. Antara lain, jangan disabit, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. 2. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus ditinggalkan bagi orang miskin, bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Itu sudah menjadi suatu ketetapan, suatu peraturan yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel dalam setiap menuai, musim menuai di ladang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu sangat memperhatikan orang miskin. Tuhan itu sangat memperhatikan orang asing. Tuhan itu sangat memperhatikan yang lemah, yang kecil, tak berdaya. Sebetulnya kita ini adalah bangsa kafir, lemah, tak berdaya, bangsa yang kecil. Tetapi Tuhan sangat peduli dengan kehidupan yang tak berdaya. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan yang kecil, yang lemah, yang papa ini.
Tuhan peduli kepada kita sekalian. Memang kelebihan orang Yahudi pertama-tama dipercayakan hukum Taurat dan sunat. Tetapi kalau kita melihat peraturan yang diberikan oleh Tuhan saat musim menuai di ladang, tidak boleh saat menuai di ladang, tidak boleh disabit sampai habis ke tepinya. Dan yang ketinggalan jangan dipungut kembali. Itu bagian orang asing, itu bagian orang miskin, itu bagian orang yang lemah, itu bagian orang yang tak berdaya, itu bagian dari orang yang kecil. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Ulangan 24 ayat 19. Jangan sampai lemah tidak berdaya tapi tidak prihatin. Sudah banyak kekurangan, kenajisan, kejahatan, tapi tak peduli dengan firman Allah, tidak memungut bulir-bulir jelai gandum. Itu berisiko tinggi. Itu namanya kehidupan yang tidak tahu diri. Dapat dipahami, saudaraku. Banyak kejahatan, banyak kenajisan, banyak kekurangan di sana sini, tapi tidak mau memungut bulir-bulir jelai gandum. Itu kehidupan yang tidak tahu diri. Kecil, hina, tak berdaya, tapi tidak tahu diri. Tapi tadi kita melihat Naomi tidak begitu. Dia orang asing, dia orang Moab, tapi dia mau memungut bulir-bulir jelai gandum. Hidup itu penuh perjuangan. Betul? Amin. Puji Tuhan. Untuk mempertahankan hidup harus berjuang. Tidak boleh seenaknya hidup. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak boleh seenaknya hidup. Tidak boleh hanya mementingkan dirinya. Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Puji Tuhan. Kemudian di dalam kitab Ulangan dituliskan kembali peraturan yang sama, yaitu jangan mengambil berkas yang terlupa di ladang, sebab itu bagian dari orang asing, orang yatim dan janda. Jadi kesimpulannya, Tuhan sangat memperhatikan dan berkemurahan kepada strip pertama orang asing, berkemurahan strip yang kedua kepada orang miskin, berkemurahan strip yang ketiga kepada anak yatim, berkemurahan kepada strip yang keempat kepada janda. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Saudaraku, orang miskin, orang asing itu menunjuk kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, belum mengenal Tuhan, belum mengenal ibadah dan pelayanan, belum mengenal tentang kemurahan Tuhan, belum mengenal kasih karunia. Itu orang asing. Kemudian strip yang kedua orang miskin. Orang miskin ini menunjuk kepada orang yang serba kekurangan, serba kelemahan. Berarti kelemahan masih terdapat di sana sini. Siapa yang merasa miskin di sini? Perhatikanlah kelemahan kita masing-masing, ya. Amin, saudaraku. Amin. Jangan anggap biasa itu. Anak yatim. Anak yatim itu menunjuk kepada orang yang kehilangan ayah atau ibunya, itu yatim. Puji Tuhan. Yatim berarti kehilangan salah seorang dari kehilangan orang tuanya, salah seorang dari orang tuanya, ayah atau ibu, itu yatim.
Puji Tuhan. Berarti tidak sepenuhnya tergembala. Berarti arti rohaninya untuk kita sekarang tidak sepenuhnya tergembala. Itu harus diperhatikan juga. Puji Tuhan. Kemudian janda, menunjuk kehidupan yang tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Itu janda. Tidak mempunyai suami, berarti tidak memiliki Kristus sebagai suami, sebagai kepala, sebagai suami. Puji Tuhan. Jadi kemurahan dan perhatian Tuhan itu menunjuk musim panas. Amin, saudaraku. Amin. Kemurahan dan perhatian Tuhan itu menunjuk musim panas. Itulah musim panas. Puji Tuhan. Pendeknya, saudaraku, pendeknya, peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dimanfaatkan oleh Rut. Amin, saudaraku. Peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel saat menuai, peraturan dalam hal menuai di ladang, dimanfaatkan oleh Rut. Nah, inilah kebijaksanaan daripada Rut. Bijaksana. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Dimanfaatkan. Peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan saat musim menuai dimanfaatkan oleh Rut. Dia tahu aturan itu. Nah, itu loh yang inilah kehidupan yang bertindak bijaksana. Jadi sekalipun dia tidak punya, sama semut tidak mempunyai kepala, penguasa, pemimpin, dia bertindak bijaksana. Sama dengan Rut. Sekalipun dia seorang janda, dia orang asing, bangsa kafir, yang ditinggalkan suami, ditinggal mati seorang suami, tapi dia bertindak bijaksana. Dia memanfaatkan peraturan yang Tuhan berikan dalam musim menuai. Kesempatan, kemurahan yang disebut musim panas tidak disia-siakan begitu saja. Diperhatikan sungguh-sungguh. Hargai kemurahan yang Tuhan percayakan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kemurahan diperhatikan. Kesempatan hanya satu kali, tidak dua kali. Jangan sama seperti Esau, sibuk berburu daging. Saat dia kembali untuk memperoleh berkat yang satu itu, dia ditolak. Karena dia tidak mendapat kesempatan untuk berubah. Tidak diberi kesempatan lagi untuk berubah. Kesempatan hanya satu kali. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali ya, jadi Rut tadi memaparkan peraturan di dalam hal memungut bulir-bulir jelai gandum di ladang tadi. Amsal 24. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Puji Tuhan. Keuntungan yang diperoleh jika bertindak bijaksana. Keuntungan yang diperoleh jika bertindak bijaksana. Satu, dengan hikmat rumah didirikan. Amin, saudaraku. Satu, dengan hikmat rumah didirikan. Haleluya. Kuasai hati masing-masing ya. Izinkan firman menyucikan hatimu ya. Amin. Jangan bertahan dalam kebodohanmu. Dengan hikmat rumah didirikan. Saudaraku, kita adalah rumah Tuhan. Sampai hari ini kita berdiri dan bertahan karena hikmat itulah firman Allah. Karena hikmat itulah firman Allah. Amin, saudaraku. Amin.
2, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Puji Tuhan. Kita lihat dulu harta yang indah dan yang menarik di dalam 1 Timotius Oh, 2 Timotius maksud saya 2 Timotius 1 ayat 14. Dimulai pembacaan ayat 13, perhatikanlah. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Jadi harta yang indah itulah karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus akan menghiasi, akan mengisi, memenuhi kehidupan kita. Tuhan mempercayakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Itulah harta benda yang berharga dan menarik. Maka perhatikan, Tuhan itu sangat mengasihi, sangat memperhatikan orang yang sangat dikasihi, dan Tuhan sangat memperhatikan umat pilihannya. Seperti apapun kekerasan hati bangsa Israel, Tuhan tetap memperhatikan umat pilihannya. Sekalipun bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras hati, sombong, angkuh, Tuhan tetap memperhatikan umat pilihannya. Amin, saudaraku. Tapi kita bukan bangsa Israel, kita ini Israel rohani. Supaya kita juga mendapat perhatian yang sama, biarlah kamar-kamar hati kita ini diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Jadi kalau Tuhan percayakan karunia-karunia dan jabatan Roh El Kudus, pertahankan. Amin, saudaraku. Pertahankan. Itu semua hanya karena hikmat, pengertian, dan firman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang kelima, orang yang bijak, Amsal 24 ayat 5, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegak kuat. Perhatikan kata-kata membangun berikut ini. Antara lain, 1, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Kemudian orang yang berpengetahuan lebih bijak daripada orang yang tegak kuat. Dapat dipahami? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi wibawa itu datangnya dari hikmat pengertian oleh firman. Dan itu yang membuat kita berwibawa, lebih berwibawa daripada orang kuat, lebih berwibawa dari orang yang tegak kuat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo, hidup ini penuh perjuangan. Supaya kita hidup bertahan sampai hari ini, harus berjuang untuk hidup. Sama seperti Naomi.
sebetulnya kalau ditinjau dari sudut pandang, sudut lahiriah, Naomi itu bukan siapa-siapa. Naomi itu bangsa Moab, bangsa kafir. Tidak lebih tidak kurang, maaf, sama seperti anjing dan babi. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Selain itu, bangsa kafir hanya hidup di dalam berhala-berhala, ditarik banyak kepada berhala-berhala. Tidak lebih tidak kurang seperti itu saja. Ditambah lagi seorang janda. Puji Tuhan. Ditambah lagi seorang janda. Tidak hanya sampai di situ. Dia juga adalah orang asing ketika dia memasuki Bethlehem. Tetapi dengan hikmat, seseorang berwibawa, lebih berwibawa dari orang yang kuat, lebih berwibawa dari yang tegak kuat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi itulah sebabnya betul-betul Tuhan memperhatikan manusia batiniah. Tuhan tidak melihat yang lahiriah kuat dan tegak kuat. Ayo buktikan wibawa kita di hadapan Tuhan. Oleh hikmat dan harta yang indah, kita berwibawa di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Menjadi biji mata Tuhan yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya. Amin. Oleh kemurahan Tuhan ya. Amin, saudaraku. Menghargai kesempatan sebagai kemurahan hati Tuhan. Itulah musim panas. Puji Tuhan. Baik. Yesaya 55 ayat 1. Yesaya 55 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, berarti miskin, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Puji Tuhan. Perhatikan himbauan Tuhan kepada bangsa asing, yatim, janda. Terimalah gandum tanpa uang. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Puji Tuhan. Semuanya Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Amin, saudaraku. Amin. Saat ini kita berada di dalam suasana pesta. Suasana pesta tidak hanya ada di situ jelai gandum, tapi di situ juga harus ada minuman. Amin, saudaraku. Itu suasana pesta. Puji Tuhan. Harus ada, dalam suasana pesta harus ada anggur. Sama seperti pesta di Kana. Air berubah menjadi anggur. Itu suasana pesta. Di dalam suasana pesta tidak hanya ada jelai gandum makanan, tetapi juga harus ada anggur dan susu. Puji Tuhan. Dan itu kita terima, kita peroleh dengan cuma-cuma, tanpa bayaran. Tuhan berikan kepada orang asing, Tuhan berikan kepada janda, Tuhan berikan kepada anak yatim, Tuhan berikan kepada yang kecil tidak berdaya. Asal mau memperhatikan himbauan ini. Ada kalanya kita ini aju tak aju terhadap himbauan Tuhan. Padahal kita menikmati jelai gandum dengan gratis, dengan cuma-cuma. Masih juga kita abaikan. Padahal
kalau kita mengurut atau menyelidiki cikal bakal dari mana ini gandum dan anggur, maka di situ hati kita harus menangis. Kalau kita selidiki dari mana ini gandum dan anggur, sampai kita memperolehnya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu membayarnya di atas kayu salib. Dia sudah bayar terlebih dahulu. Lalu dia membagikan gandum, jala gandum dan anggur, supaya kita boleh mengalami suasana pesta. Hanya kadang-kadang kita tidak peduli. Sudah gratis, diberi cuma-cuma, tapi kita abaikan. Ini kehidupan yang kurang bijaksana. Tetapi puji Tuhan, malam ini Tuhan mengimbau, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran, nikmatilah. Haleluya, puji Tuhan. Ayo coba selidiki dari mana gandum dan anggur. Kok bisa diberikan dengan cuma-cuma? Karena sudah dia bayar terlebih dahulu. Harganya sudah lunas di atas kayu salib, sehingga kita boleh berpesta malam ini. Jangan dianggap enteng. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi disinilah kita mengetahui bahwa Allah berusaha untuk mengangkat kehidupan yang hina, kecil, miskin, tak berdaya, untuk selanjutnya dipermuliakan. Amin, saudaraku. Untuk selanjutnya nanti dipermuliakan. 2 Korintus 11 ayat 7. 2 Korintus 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berikut Paulus tidak mementingkan diri. Ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan gandum tanpa bayaran. Tuhan memberikan anggur tanpa bayaran. Dia telah merendahkan dirinya di atas kayu salib dengan satu tujuan, supaya kehidupan yang miskin, supaya kehidupan yang kecil, kehidupan orang asing, tak berdaya, ditinggikan sampai dipermuliakan. Ada apa yang saudaraku? Itu harus disadari. Nah, contoh teladan ini diikuti oleh Rasul Paulus. Dia bertindak sedemikian rupa di hadapan sidang jemaat di Korintus. Bantuan-bantuan dari jemaat di Makedonia dia pergunakan, dia manfaatkan supaya kehidupan sidang jemaat di Korintus ini ditinggikan dan dipermuliakan oleh Tuhan. Jemaat di Makedonia itu jemaat yang kaya. Buktinya apa? Mampu memberi. Kalau punya uang banyak, tidak mampu memberi, miskin. Dapat dipahami saudaraku. Perhatikan ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Begitu hebatnya Rasul Paulus berjuang untuk meninggikan sidang jemaat di Korintus. Dia memberitakan Injil dengan cuma-cuma, supaya kelak jemaat di Korintus ditinggikan sampai pada akhirnya dipermuliakan. Sebetulnya itu tujuan Tuhan, untuk membagi-bagikan jelai gandum dan anggur dengan cuma-cuma. Kalau kita sadar dari mana asalnya dan akhirnya muaranya kemana, kalau kita sadar asal dan muaranya, pasti kita ini akan menangis meraung-raung.
Apalagi melihat kebodohan banyak sering terjadi, sikap kelakuan dengan perbuatan bodoh yang banyak. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya, tentu kita semua harus bersyukur, berterima kasih. Sejauh ini kita digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Di tengah-tengah pertemuan-pertemuan ibadah kita diberi kesempatan untuk memungut bulir-bulir jelai gandum. Semuanya dengan gratis. Kalau saja misalnya dalam setiap pemberitaan firman, setiap orang harus merogoh koceknya 1 juta dalam setiap pemberitaan firman, tidak sanggup kita. Saudara bisa ukur nyawa saudara dengan harga 1 juta? Tidak bisa. Dapat dipahami saudara? Itu harus ada kita di situ. Coba hitung saja. Berapa kali pertemuan ibadah? 1 juta saja Tuhan tuntut. Jangan 10 juta. Andai kata 10 juta pun, asal memperoleh hidup kekal, kita akan lakukan itu. 1 juta saja. Tuhan tidak tuntut itu. Tuhan mau memperhatikan apa kita mau bertindak bijaksana, memanfaatkan kesempatan yang adalah kemurahan Tuhan. Musim panas, toh juga supaya kita kelak ditinggikan dan dipermuliakan. Dia awali dengan merendahkan diri supaya kita menerima gandum dan anggur dengan gratis, sampai akhirnya ditinggikan, dipermuliakan. Kan sesuatu, waduh, luar biasa Tuhan kita itu. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa lagi kebaikan dan kemurahan Tuhan itu tidak bisa lagi dilukiskan dengan sebuah kata-kata yang indah. Tidak bisa. Tuhan baik, titik. Tidak cukup kata-kata ini melukiskan keindahan-keindahan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Betul ya? Amin. Betul tak? Amin. Puji Tuhan. Engkau bisa mengerti firman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 9 ayat 4. Injil Yohanes 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita selama masih siang. Selagi masih ada kesempatan yang disebut kemurahan Tuhan, kita gunakan dengan baik. Sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin saudaraku. Selagi masih ada siang, selagi masih ada kesempatan yang adalah kemurahan Tuhan, kita manfaatkan sedemikian rupa. Sebab akan datang malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Ayo manfaatkan kesempatan. Selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan yang disebut musim panas, itulah kemurahan hati Tuhan. Manfaatkan kesempatan ini untuk bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Sebab sekali waktu nanti tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bertindaklah bijaksana sama seperti semut. Dan Rut dalam hal itu telah membuktikannya. Rut seorang janda, Rut seorang asing, Rut seorang bangsa kafir,
sudah membuktikannya. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita? Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke Injil Yohanes pasal yang ke-6 maksud saya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dimulai membaca ayat 25. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik himbauan Tuhan kepada orang-orang Yahudi, orang banyak. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kalau sampai hari ini kita berdiri, bertahan di hadapan tahta kasih karunia, beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan, semua karena makanan yang memberi hidup yang kekal. Bukan kita melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk perut, bukan untuk mencari uang, tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Beda dengan orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, mencari Tuhan dan bertanya-tanya. Tetapi mereka rupanya Tuhan tahu. Mereka mencari Tuhan rupanya tahu. Kenapa mereka mencari Tuhan? Bukan karena suatu perbuatan ajaib, tetapi karena 5 roti dan 2 ikan yang sudah diperbuat oleh Yesus kepada mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita bertahan di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, hanya untuk memungut bulir-bulir jelai gandum, untuk memberi hidup yang kekal bagi kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kita harus melayani pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk makanan yang sifatnya kita melayani pekerjaan Tuhan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, di sini kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 6, saudara tulis langsung dalam Injil Yohanes pasal 6, tiga kali Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dalam Injil Yohanes pasal 6, 3 kali Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Akulah roti hidup." 1 ayat 25, ayat 35, 2 ayat 48, 3 ayat 51. Puji Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 6, 3 kali Yesus berkata, "Akulah roti hidup." 1 ayat 35, 2 ayat 48, 3 ayat 51.
Puji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah roti hidup. Roti yang turun dari surga. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita melayani pekerjaan Tuhan hanya untuk roti hidup. Amin, saudaraku. Bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi kita bekerja, berada ladang Tuhan, beribadah melayani Tuhan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang dekat. Itulah roti hidup. Yesus dalam Injil Yohanes 6 3 kali Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ayat 1 ayat 35, 2 ayat 8, 3 ayat 51. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, Injil Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan. Makan roti hidup, tidak lapar dan tidak haus lagi. Ya, inilah kuasa dari roti hidup. Tidak lapar dan tidak haus lagi. Ada amin? Amin. Lapar berarti tidak kenyang, tidak berdaya, tidak memiliki kebenaran. Itu lapar. Tidak berdaya, tidak kenyang, tidak memiliki kebenaran. Jadi kebenaran itu yang membuat kita kuat. Puji Tuhan. Jangan malas-malas makan ya. Amin, saudaraku. Kemudian yang kedua, Injil Yohanes 6 ayat 48 sampai 50. Injil Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan ayat 50. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Makan roti hidup, kuasanya ia tidak akan mati." Artinya tidak dikuasai dosa lagi. Upah dosa adalah mati, maut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah kuasa dari roti hidup. Kuasa roti hidup yang kedua, ia tidak akan mati lagi. Sama artinya tidak dikuasai oleh dosa lagi. Sebab upah dosa adalah maut. Puji Tuhan. Jadi betul, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus tadi kepada orang banyak di atas tadi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang hanya memberi hidup sementara, tetapi bekerjalah untuk memperoleh makanan yang memberi hidup kekal. Amin, saudaraku. Tadi yang pertama lapar ya, kemudian yang kedua haus. Yang pertama tadi kuasa roti hidup yang pertama tidak lapar, tidak. Kuasa roti hidup yang pertama tidak lapar, tidak haus. Lapar berarti tidak kenyang, tidak berdaya. Puji Tuhan. Kemudian haus, tidak puas dalam hidup. Ini menuju kepada keinginan yang kuat dari orang-orang yang ambisi. Jadi keinginan yang kuat itu sebetulnya, keinginan yang kuat dari orang-orang yang ambisi itu salah, itu dosa. Ambisi itu dosa. Puji Tuhan. Bayangkan saja, hanya karena untuk memperoleh gelar yang tinggi, ambisi untuk memperoleh gelar yang tinggi, dia harus korbankan ibadah. Bayangkan. Ini orang yang tidak puas. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Sama seperti sumur Yakub. Minum dari sumur Yakub akan haus lagi. Segala sesuatu yang disuguhkan oleh dunia ini tidak akan memberikan kepuasan, akan haus lagi. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Yang kedua, kuasa dari roti hidup. Maka roti hidup ia tidak akan mati, artinya tidak dikuasai dosa lagi. Yang ketiga, Injil Yohanes 6 ayat 51.
Demikian firman Tuhan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan. Kuasa dari roti hidup yang ketiga, hidup selama-lamanya. Berarti hidup kekal. Tidak ada lagi kematian. Amin, saudaraku. Tidak ada lagi kematian. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik. Dia menghimbau orang miskin, orang kecil, orang asing, orang yang tak berdaya, orang yang lemah. Itulah janda, dihimbau untuk turut masuk dalam perjamuan, menikmati suasana pesta, menikmati makanan yang tidak dibayar, menikmati anggur minuman yang tidak dibayar. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang banyak tadi. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda keajaiban yang telah diperbuat oleh Tuhan 2018 tahun yang lalu. Karya Allah, keajaiban, karya Allah terbesar, itulah salib dijual juta. Jadi bukan karena itu mereka datang mencari Tuhan, tapi melainkan karena 5 roti 2 ikan. Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tapi biarlah kita bekerja untuk makanan yang memberi, untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup sebanyak 3 kali, supaya kita tidak lapar dan haus, tidak mati, berarti tidak hidup dalam dosa, dan hidup selama-lamanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Bayangkan, itu jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang miskin, janda, yatim, orang kecil. Tuhan Yesus baik, ya. Amin, saudaraku. Tidak terukur kasihnya, setinggi langit dari bumi. Tidak bisa diukur. Langit, bumi tidak bisa diukur. Demikianlah kasih Allah kepada kita sekaliannya. Puji Tuhan. Nah, malam ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi pengertian lebih jauh lagi kepada kehidupan kita masing-masing, memberi pengertian, dan Roh Kudus sekaligus memberi kekuatan supaya kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita malam ini. Amin, saudaraku. Tapi sebagai ayat-ayat terakhir saya akan tambahkan. Perhatikan baik-baik. Injil Yohanes 6 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Dimulai pembacaan dari ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk makan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, anak manusia, dan minum darahnya, tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa.
Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari surga, yang diberikan oleh Bapa kepada manusia. Dia telah menyerahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Jadi betul-betul dagingnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat keuntungan atau dampak positif menikmati tubuh, makan daging Yesus. Dampak positif makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Dampak positif makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Satu, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dibangkitkan pada akhir zaman. Itu dampak positif yang pertama. Yang kedua, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti kita satu di dalam, kita menjadi satu dengan dia, dia di dalam kita. Sama seperti Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia akan hidup selama-lamanya. Ia akan hidup sampai selama-lamanya. Arti hidup sampai selama-lamanya, memperoleh kerajaan kekal. Itu hidup sampai selama-lamanya, memperoleh kerajaan kekal. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya ulangi, dampak positif menikmati tubuh dan darah Yesus, dibangkitkan pada akhir zaman. Satu, dua. Satu, kita satu dengan dia, dia satu dengan kita. Tiga, ia akan hidup selama-lamanya. Berarti berada di dalam kerajaan yang kekal, memperoleh kerajaan kekal. Puji Tuhan. Untuk apa seseorang memperoleh dunia dan seisinya, kerajaan dunia dan kemegahannya, kalau ia harus kehilangan nyawanya? Maka kita harus mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, seperti Rasul Paulus telah mengikuti teladan itu di dalam perjanjian baru tadi. Kemudian contoh teladan dari bangsa kafir, sebagai orang yang kecil, lemah, tak berdaya, itulah Rut. Dia telah mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, menikmati tubuh dan darah Yesus, memungut bulir-bulir jelaikan tubuh. Amin, saudaraku. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Baik, Rut, saya diingatkan oleh Roh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Rut pasal 2. Rut pasal 2 ayat yang ke-9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, lalu berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Puji Tuhan. Kemudian ayat 14, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu,
Dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, makan bahkan ada sisanya. Perhatikan, selain diberi minum, Rut juga diberi makan roti. Kemudian roti itu kemudian Boas juga berkata, celupkanlah suapmu itu ke dalam cuka ini. Itu menggambarkan pribadi Yesus. Itulah daging, tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan kepada, yang telah dipersembahkannya di atas kayu salib. Celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Yesus telah minum anggur asam di atas kayu salib. Dia telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Segenap hidupnya, tubuh darahnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Itu jaminan bagi kita sekaliannya. Boas adalah gambaran dari Yesus sang penebus. Celupkanlah suapmu ke dalam cuka asam ini. Yesus telah menanggung banyak penderitaan di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan itu merupakan kesempatan sehingga kita memperoleh tubuh dan darah yang adalah makanan dan minuman. Benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Amin. Puji Tuhan. Boas memberi Rut makan roti, dan Boas juga berkata, celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Jelas-jelas ini menunjuk kepada korban Kristus, sehingga kita hidup kekal sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.